Jadi tahun lalu aku nemuin 2 YouTuber yang upload dalam waktu yang berdekatan mengenai hubungan antara uang dan kebahagiaan. Yang satu itu Casey Neistat, satunya lagi itu Fake Mediocrity. Aku coba jabarin satu persatu ya. Yang pertama itu Casey Neistat, dia bilang kayak emang uang itu nggak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi bagi orang yang nggak punya duit, hampir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Orang kaya dan orang miskin hidupnya itu punya masalah. Orang kaya mempertanyakan gimana caranya nemuin cinta, nemuin kebahagiaan, nemuin tujuan hidup. Orang miskin juga punya masalah yang sama, menemukan cinta, menemukan tujuan hidup. Tapi orang miskin juga ada masalah lain, kayak besok tinggal di mana, mau makan apa. Jadinya mereka mikir kayak gimana caranya aku bisa menemukan cinta kalau misalnya aku mikirin buat tinggal besok di mana aja nggak tahu. Gimana aku bisa nemuin passion hidup aku kalau kerjaan aja aku nggak ada. Gimana caranya aku bisa untuk menemukan kebahagiaan kalau aku makan aja nggak punya, kayak gitu. Jadi bagi orang miskin, yang aku juga pernah rasain sih, uang itu bisa menyelesaikan banyak banget masalah mereka. Mungkin harus nunggu cukup uang dulu untuk orang miskin, orang kurang mampu untuk bisa menemukan, mencari apa itu cinta, menemukan kebahagiaan, atau mencari passion hidup. Nah, sedangkan di satu sisi ada Fake Mediocrity, itu dia ngomongin soal salah satu riset yang menunjukkan bahwa orang Amerika butuh $75.000 per tahun untuk bisa bahagia. Dan dia mencoba memberikan argumen kayak gini, apa benar 75.000 per tahun itu bisa bikin bahagia, atau malah kayak gini hitungannya, kayak 75.000 itu dia dapat karena dia bahagia dengan kerjaannya, jadi dia bisa ngelakuin kerjaannya dengan senang dan dia bisa ngelakuin lebih bersemangat, jadinya dia bisa dapat 75.000 per tahun, kayak gitu. Jadi menurut dia ada yang salah dengan riset itu. Dan dia juga menjabarkan kayak kita itu selalu mengembangkan kebutuhan kita. Kayak misalnya gaji kita itu anggap 10 juta per bulan, pasti aja kita bisa ngepasin gitu 10 juta per bulan. Padahal waktu kita gajinya 5, ya kita ngepasin 5 itu bisa, tapi pas gaji kita naik kita selalu ngepasin terus. Jadinya ya kita kayak kejar-kejaran setan gitu terus, padahal yang menentukan pengeluaran itu ya kita sendiri. Dia juga menjabarkan kayak kebahagiaan itu ya masalah kompleks. Kayak kamu mau bahagia itu misalnya kamu butuh sehat, atau butuh orang-orang sekitar kamu yang kamu suka, terus juga sama lingkungan kerja yang menyenangkan, kayak gitu. Itu untuk membentuk suatu kebahagiaan. Tapi kenapa malah ngambilnya kayak ini uang bisa bikin bahagia gitu, uang bisa bikin bahagia, padahal banyak faktor yang menentukan kebahagiaan itu, bukan hanya uang. Dan dia ini kan traveler ya, Fake Mediocrity ini, dia itu traveler dan dia tuh udah jalan-jalan keliling dunia, dan dia ngelihat orang Himalayan itu hidupnya tuh sangat sederhana dan bahagia. Orang Himalaya apa kepikiran untuk nambah $10.000, $20.000 per tahun untuk bisa lebih bahagia. Fake Mediocrity sama Casey Neistat ini punya pendapat yang berbeda soal hubungan antara kebahagiaan dengan uang. Aku sama kayak kalian sebagai pemirsa yang menonton perdebatan ini ya mikir juga gimana sih aslinya kebahagiaan itu. Soalnya kan emang kita juga harus mikirin kayak gitu ya. Nggak harus sih, mungkin kalian udah bahagia atau kalian nggak peduli dengan kebahagiaan ya. Aku cuman mikir kayak gitu, gimana caranya sih aslinya supaya bahagia gitu. Kalau dari dua argumen itu ya aku coba simpulin. Yang pertama sih mungkin bener kayak kata Casey, banyak banget masalah waktu kalian tuh nggak punya uang. Aku pernah ngerasain bingung banget untuk ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, dan itu tuh bukan hal-hal yang sekunder, tersier, itu primer kayak makan atau tinggal kayak gitu. Aku sih ngerasanya ya emang uang waktu itu, setelah waktu nggak punya ya banyak terjadi masalah. Setelah punya uang memang banyak banget masalah yang bisa diselesaikan. Cuman yang aku lakuin sekarang kayak bisa mengontrol pengeluaran aku, walaupun pemasukan aku udah bertambah, jadi pengeluaran aku tetap aku tahan. Pengeluaran aku tetap dalam jumlah yang aku sama waktu aku nggak punya uang. Jadi bener-bener aku irit banget. Dan jadi aku aku kerja nggak ngoyo, nggak luar biasa keras gitu dari pagi sampai malam ya. Aku kerja santai, yang penting uangnya tuh cukup. Selain uangnya cukup itu aku bisa ngelakuin hal-hal yang aku suka ya, termasuk ini dan mungkin olahraga setiap pagi gitu. Kemewahan sih menurut aku, nggak banyak orang-orang di luar sana yang bisa punya gaji gede terus punya waktu untuk olahraga di waktu pagi hari atau bahkan sore atau bahkan setiap hari bisa olahraga. Aku nggak yakin. Makanya aku ngerasa kayak ya bless untuk bisa olahraga tiap hari. Jadi yang aku tekankan sih ya penting kalau kalian mau bahagia itu ya kontrol diri sih. Kayak jangan cuman ngelihat ada teman kalian yang punya mobil mewah terus kalian juga pengen ikutan, atau
kalian ngelihat ada influencer pakai mobil mewah, terus kalian pengen ikutan, terus nanti kalian menderita sendiri, kerjanya super berat sampai capek. Soalnya banyak juga di antara kalian yang aku yakin banyak lebih memilih ya, misalnya lebih baik aku naik mobil BMW nangis daripada naik sepeda ketawa-ketawa. Oke, naik sepeda ketawa-ketawa is fun. Banyak orang di luar sana yang lebih memilih BMW happy gitu ya. Nggak ada yang peduli lagi kamu mau naik BMW atau naik sepeda saat kamu udah di ujung gedung mau lompat ke bawah atau udah nodong pistol ke kepala. Yang jelas kalau kamu naik sepeda kamu nggak bisa beli pistol, men. Kalau kamu nggak bisa beli pistol, kamu nggak bisa bunuh diri pakai pistol. Orang miskin menang. Terus, jadi menurut aku kalau kita udah nemuin tempat tinggal, kita juga udah nggak pusing mikirin makanan. Kayak ya nggak perlu makanan yang mewah kayak restoran terus kita candlelight dinner kayak gitu ya, makanan yang mencukupi gizi dan sehat. Terus juga pakaian yang layak, nggak perlu yang Prada atau Babe atau Ape atau model-model Hugo Boss kayak gitu. Kaos layak, cukup. Menurut aku kalian udah harus bisa ada waktu untuk mikirin kebahagiaan itu ya bisa dicapai dari banyak hal sih. Misalnya kalian juga susah untuk ngerasain kebahagiaan yang udah kalian cari, ada yang bilang salah satu caranya adalah memberi ke orang yang tidak mampu supaya kalian tuh sadar betapa bahagianya kalian. Ada yang bilang, oh caranya nggak kayak gitu ya. Cara kebahagiaan orang itu pursuingnya itu ya beda-beda. Kalau emang dengan cara looking down to people dan juga menolong itu bisa ngebantu kamu bahagia, dengan menolong ya, jangan cuman untung gue nggak kayak dia. Dengan menolong juga. Aku ngerasa ya peduli amat dengan apa yang ada di otakmu, yang penting kamu udah nolong orang-orang di sekitaran kamu. Asal udah cukup itu cukup. Jangan sampai life mission kita ya, mungkin life missionmu apa aku juga nggak tahu, tertutup sama side quest ya, kayak job-job pinggiran gitu, side quest mining gitu. Kita bakal gali-gali terus, nyari duit, padahal lupa kita punya mission utama dalam hidup kita tuh apa. Jangan sampai lupa kayak gitu. That's it for me. Bye.